Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل أوقات الاستجابة pasal tentang waktu-waktu yang dikabulkan doa padanya. Mudah-mudahan masih ingat bahwa pembahasan kita adalah pembahasan al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi, atau yang dikenal dengan ad-da'u wad-dawa, dan ditulisnya kitab ini berdasarkan pertanyaan seseorang yang meminta untuk diberi jawaban yang menyembuhkan dan memuaskan dari problem, kesulitan, kesusahan yang dihadapinya. Khususnya berkait dengan masalah agamanya. Maksudnya bagaimana dia bisa selamat dari syaitan dan godaan-godaannya. Maka Ibnu Qayyim menjawab, salah satunya adalah doa. Maka dibahas waktu-waktu terkabulnya doa. Qala rahimahullah, wad-du'a'u min anfa'il ibadah. Doa itu min anfa'il adwiyah. Doa itu obat yang paling manjur, obat yang paling mujarab. Betul, banyak obat-obatan, banyak herbal, banyak segala macam, itu obat. Tetapi doa adalah semanfaat-manfaat obat. Anfa' al-adwiyah. Wa idza jumi'a ma'a ad-du'a'i hudurul qalbi wa jam'iyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah. Kalau doa itu berkumpul di dalamnya antara hadirnya hati. Apa makna hadirnya hati? Kesungguh-sungguhan, bukan hanya di lidah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi hatinya tidak meminta. Itu berarti tidak hadir hatinya. Kalau doa dengan dihadiri oleh hatinya, berarti hatinya benar-benar hadir dan ikut berdoa. Wa jum'iyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub, dan memfokuskan dirinya pada permintaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cocok di waktu yang tepat akan dikabulkan. Doanya sungguh-sungguh, hatinya ikut berdoa, kemudian waktunya pas. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan dengan awqatul istijabah as-sittah, cocok dengan 6 waktu. Barakallahu fiikum. Apa saja 6 waktu itu? Ats-tsulusul akhir, sepertiga malam terakhir, minal lail. Itu yang pertama. Thuluthul akhir minal lail.
Yang kedua, indal adzan, ketika adzan berkumandang. Yang ketiga, bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan qomat, itu waktu terkabulnya doa. Wa adbarus salawat al maktubat, di belakang salat-salat yang wajib. Di belakang ini wallahu taala a'lam, maknanya ini salat di belakangnya. Jadi masih dalam salat. Berarti di akhirnya, ketika tahiyat terakhir misalnya, ketika tasyahud terakhir, atau sujud terakhir. Yang berikutnya, wa inda su'udil imam yaumal jumu'ah, ketika naiknya imam ke mimbar pada hari Jumat. Hatta tuqda, sampai selesainya khutbah. Jangan khotib berkhutbah kamu sibuk berdoa. Maksudnya ketika mendengarkan khutbah tentang dahsyatnya azab, ya Allah, lindungilah aku, mudah-mudahan dikabulkan. Barakallahu fiikum. Wa akhiru sa'atin ba'dal 'asr, dan setelah asar di hari Jumat tersebut. Berapa sudah? 6. Yang pertama sepertiga malam terakhir, yang kedua ketika adzan, yang ketiga antara adzan dan iqamah, yang keempat di belakang salat, dan yang kelima ketika khatib naik mimbar sampai selesai, dan sore hari Jumat ba'dal 'asr. Barakallahu fikum. Wasadafa khusyu'an fil qalbi, dan jika doa tadi diiringi dengan kekhusyuan dengan hati, jangan lupa itu syarat penting. Doa yang sungguh-sungguh dari hati. Wankisaran baina yaday rabbi, wankisaran baina yaday rabb, dengan meratap sedih di hadapan Rabbnya. Inkisar artinya pecah. Tapi pecah di sini maksudnya hati ini remuk, redam. Ya Allah, aku begini, aku begitu. Merasakan betapa dia sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhullahu, atau wa dhullatan lahu wa tadarru'an wa riqqah, dan juga diiringi kerendahan di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah. Tadarru', tunduk di hadapan Allah. Wa riqqah, dengan sedihnya hati, dengan meratapnya hati. Tidak mengapa diiringi air mata. Karena itu kesungguh-sungguhan. Tidak bisa direncanakan keluarlah air mata, tidak bisa. Tetapi kalau dia betul-betul sungguh-sungguh, biasanya otomatis akan mengalir air matanya. Barakallahu fikum. Berapa yang sudah disebutkan Ibnu Qayyim? Hadirnya hati, waktunya pas, juga dengan meratap, memohon sangat, dengan khusyuk, dengan merendah, dengan tadarru, dengan tunduk, dan dengan sedih, riqqah. Jangan mengatakan ya Allah dengan seakan-akan menantang, bukan dengan tunduk. Berikan apa yang kau janjikan kepadaku. Itu bukan bentuk doa yang benar. Barakallahu fiikum. Masih ditambah satu lagi. Bahkan bukan satu lagi, beberapa lagi. Jangan lupa, yang ada di sini alhamdulillah, yang ada kitabnya ya nyatat.
Istiqbalud da'i al-qiblah, menghadap kiblat. Orang yang berdoa menghadap kiblat itu juga dianjurkan dan salah satu penyebab dikabulkannya doa menghadap kiblat. Yang berikutnya lagi ala taharah. Hendaklah dia berdoa dalam keadaan suci. Artinya punya wudu. Tidak berhadas besar ataupun hadas kecil. Apalagi? Yarfa' yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah. Maksudnya arahnya ke langit. Tangannya mengarah ke atas. Ya Allah. Ya kirim. Tidak mesti begitu. Tetapi tangan ini mengarah ke sana. Ya Allah, ya kirim. Ya Arhamar Rahim. Sebab diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya ke langit, an yaruddahu sifra, untuk mengembalikan tangannya dalam keadaan sifr, dalam keadaan nol, tidak diberi, malu. Allah akan kasih kalau orang itu sudah mengangkat tangannya. Tetapi barakallahu fikum, mengangkat tangan ini ada dua keadaan. Satu, doa yang mutlak, yang tidak berkait dengan ibadah apapun, maka disunahkan mengangkat tangan. Seperti sore hari Jumat kamu berdoa, angkat tangan. Atau antara adzan dengan iqamah pengen doa, angkat tangan. Tapi kalau berkait dengan ibadah tertentu, harus lihat contoh. Misalnya setelah sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mau doa, tidak ada contohnya, jangan. Apalagi di dalam sholat, lagi sujud mau doa, ya Allah, aku minta tangan, jangan, karena berkait dengan ibadah tertentu. Demikian pula ketika berkait dengan adzan, doa setelah adzan, apakah harus angkat tangan? Lihat riwayatnya, kalau tidak, ya tidak. Tapi kalau doa yang bebas, pengen doa saja, tidak ada berkait dengan ibadah apapun, maka disunnahkan mengangkat tangan. Yang berikutnya, dari penyebab-penyebab terkabulnya doa, bada'a bihamdillah wa thana' alaih. Hendaklah memulai doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah memulai doanya dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Ya Allah, Engkau yang maha mulia, yang maha tinggi. Innaka arhamur rahimin. Innaka ahkamul hakimin. Innaka antar razzaq dzul quwwatil matin urzuqna. Memuji-muji kemudian meminta. Wa thanna bis salati ala Muhammadin wa abdihi wa rasulih. Dan diiringi setelah memuji Allah bersalawat kepada Nabi. Ketika Rasulullah SAW melepas Umar bin Khattab berangkat haji atau umrah, Nabi menyatakan, la tansana ya ukhayya min du'aik. Jangan lupakan diriku dalam doamu. Tetapi barakallahu fikum, bukan maknanya Nabi meminta didoakan. Pertama, hadis itu ada kelemahan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada kelemahan. Wa in sahha, kalaupun sahih, maka maknanya adalah hendaklah engkau jangan lupa salawat. Jangan lupakan aku. Jangan lupakan mendoakan Nabi dengan salawat. Sehingga disunnahkan untuk berdoa dengan salawat. Setelah memuji-muji Allah, salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan mendoakan dirimu tok, kemudian engkau tidak mendoakan salawat untuk Nabi SAW. Yang berikutnya,
meminta ampun, bertaubat dan beristighfar sebelum doa. Mengapa? Apa kaitannya dengan doa? Kaitannya engkau berdoa dalam keadaan engkau memiliki sekian dosa belum taubat. Enggak malu di hadapan Allah SWT. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau mereka bertanya kepada aku tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Maka falyastajibu li, sambutlah perintah-perintahku, itu istijabah. Wal yu'minu bi, hendaklah beriman kepadaku dan taati syariatku. Maka kalau engkau berdoa dalam keadaan makanannya haram, bajunya haram, tasnya haram, ininya gosop dari temannya, ini ngambil tanpa izin, ininya sepatunya juga ngambil tanpa izin, nyuri di toko sepatu, kemudian ya Allah, bagaimana akan dikabulkan? Sebagaimana hadis tentang musafir Ash'atha yang kusut rambutnya berdebu, mengangkat tangannya ke langit, kemudian berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kata Nabi, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaiannya haram, makanannya haram, dan dibesarkan dari yang haram. Anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Kata para ulama, sesungguhnya orang ini sudah melakukan sekian sebab dikabulkannya doa. Apa saja? Musafir itu dikabulkan doanya. Mengangkat tangannya ke langit juga malu Allah SWT untuk tidak mengabulkannya kalau dia mengangkat tangannya. Kemudian memanggil dengan namanya Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ini penyebab-penyebab terkabulnya doa, tapi tetap enggak dikabulkan. Limadha? Mengapa? Karena pakaiannya haram, makanannya haram, dan dia dibesarkan dari yang haram. Anna yustajabu lahu. Berarti supaya dikabulkan, bertaubat dulu. Ya Allah, aku banyak dosa. Aku sering salah. Aku begini, aku begitu, ampunilah aku. Aku bertaubat kepadamu. Setelah bertaubat, setelah beristighfar, ya Allah, aku meminta dunia akhirat. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa dakhala 'ala Allah wa alaha alaihi fil mas'alah. Kemudian mulai masuk dalam permintaannya, dalam doanya dengan alaha, merengek. Alaha itu meminta yang sangat sampai meratap. Ilhah namanya. Wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan. Bersungguh-sungguh meminta kepadanya dengan merengek, dengan berharap, dan dengan kekhawatiran. Kekhawatirannya bukan tidak percaya Allah Maha mengabulkan, tapi kekhawatirannya karena dia banyak dosa. Ya Allah, kabulkanlah. Memang aku ini begini, aku ini begitu. Diakui. Ada satu orang Bani Israel beribadah 40 tahun. Karena pengen sesuatu, berdoa. Tidak pernah dikabulkan. 40 tahun berdoa. Setelah 40 tahun berdoa, tidak dikabulkan dengan ibadah-ibadah yang tinggi. Sampai dia mengatakan, Ya Allah, memang aku ini begini, aku ini begitu. Menyalahkan dirinya. Aku memang banyak kesalahan, aku memang kurang ini. Sampai Allah mewahyukan kepada nabinya, dan nabinya menyampaikan kepada orang tadi, sungguh pengakuanmu terhadap kesalahan dirimu
pengakuanmu terhadap kekurangan dirimu ini lebih afdal daripada ibadahmu 40 tahun. Jadi barakallahu fikum, Nabiullah Yunus alaihi salam, doanya dikatakan doa yang besar, dan doanya dikatakan doa yang tinggi, terkabul dan seterusnya. Apa isinya? Nabi Yunus alaihi salam di perut ikan paus. Isinya hanya pengakuan kesalahan dirinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya itu. La ilaha illa ant inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini dulu termasuk orang zalim. Terus dia mengakui kesalahan dirinya, dikabulkan, diselamatkan dari ikan paus, kemudian dilepaskan atau dikeluarkan di daratan, dan kemudian di sebelahnya ada pohon yaktin, tinggal makan, sembuh, kembali ke kaumnya. Ini barakallahu fikum, doa yang besar, ternyata isinya pengakuan dirinya sangat banyak salah. Aku termasuk orang zalim, ya Allah. Aku banyak berbuat begini. Tetapi seorang tadi dari Bani Israel dengan ibadahnya yang hebat, selama 40 tahun, merasa saya ibadahnya begitu tingginya. Aku meminta, berdoa, enggak dikabulkan oleh Allah. Sampai ketika dia menangis, mengakui kekurangan dirinya, baru dikabulkan. Dan disampaikan kepadanya oleh nabinya bahwasanya apa yang kau ucapkan hari ini tentang pengakuan kekuranganmu lebih afdal dari ibadahmu selama 40 tahun. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya, catat. Wa tawassal ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Meminta bantuan agar terkabul berarti bertawassul, mengambil perantara agar dikabulkan. Dengan apa? Dengan memanggil nama-namanya yang mulia, dengan memuji dengan sifat-sifatnya yang mulia, dan dengan tauhid, dengan keesaannya. Ini namanya tawassul bi asma'illah wa sifatihi. Masih ada yang berikutnya? Naam, masih ada lagi. Sedekah sebelum berdoa. Qaddama baina yaday du'aihi sadaqatan, kata Ibnu Qayyim. Mengeluarkan sedekah sebelum berdoa. Fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abada. Hampir-hampir doa yang diawali dengan sedekah hampir-hampir tak tertolak selama-lamanya. Wala siyama in sadafal ad'iyah allati akhbara an-nabi SAW, apalagi ketika yang diucapkannya doa yang sunnah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi SAW, annaha madhinnatul ijabah, maka itu adalah doa yang sangat mungkin dikabulkan. Aw annaha mutadamminatun lil ismil a'zam, atau di dalam doa itu terkandung nama Allah yang paling tinggi. Seperti Sayyidul Istighfar. Seperti Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sayyidul Istighfar. Ini barakallahu fikum diringkaskan oleh Ibnu Qayyim dari sekian dalil-dalil, sekian hadis-hadis yang kalian sudah catat. Dapat berapa? 10, 12, 13. Taib.
Maka dibacakan setelah itu hadis-hadisnya. Yang pertama, di dalam Sunan, dalam Sahih Ibn Hibban, dari hadis Abdullah Ibn Buraidah, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Faqala, maka Nabi berkata, laqad sa'alallah bilismil a'zam. Orang ini telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling tinggi, alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang kalau dia diminta dengan nama itu pasti akan diberi. Wa idza du'iya bihi ajab, dan kalau dia berdoa dengan nama itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkait erat dengan pembahasan tadi sore, yaitu nama Allah yang paling tinggi adalah keesaannya. Perhatikan doanya yang disebutkan di sini, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku meminta kepadamu, bi anni asyhadu, dengan persaksianku, bahwa engkaulah Allah yang tiada ilah kecuali engkau, al-ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, yang terkandung di dalam sulusul Quran, yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Engkaulah Allah yang tiada ilah kecuali engkau, yang maha esa, yang samad, yang tidak ada yang serupa denganmu sesuatu apapun, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kata Nabi, dia telah meminta dengan nama Allah yang paling tinggi, yang kalau diminta dengan nama itu akan diberi, dan kalau berdoa dengan nama itu akan dikabulkan. Wa fi sunan, di dalam hadis lain, dalam Sunan Ibn Hibban, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah SAW jalisan, bahwa dia pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Ada orang yang sedang sholat. Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, ada orang yang sholat. Kemudian orang itu berdoa dengan doa yang mirip dengan itu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa ant. Ada tauhidnya. Ya Allah, aku meminta kepadamu bahwa milikmulah segala pujian, dan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, al-mannan, badi'us samawati wal ard, yang maha memberi, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha mulia, yang maha tinggi. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang hidup dan maha berdiri sendiri. Lihat panggilan-panggilannya dengan nama-nama Allah yang mulia. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi bersabda, laqad sa'alallah bismihil azim. Orang ini telah meminta kepada Allah dengan namanya yang mulia. Alladzi idza du'iya bihi ajab, yang kalau dia diminta atau berdoa kepadanya seseorang dengan nama tersebut pasti akan dikabulkan. Wa idza su'ila, dan kalau diminta dengan nama itu akan memberi. Wa akhrajal haditsainil Imam Ahmad fi musnadih. Dikeluarkan dua hadis ini oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga dalam Jami' Tirmidzi dari hadis Asma binti Yazid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling tinggi adalah dalam dua ayat ini. Ayat apa? Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Allah yang la ilaha illahu,
Jadi dipuji Allah dengan keesaannya, dengan al-ahadiyah. Dan yang kedua, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullahu taala. Maka berdoalah dengan nama Allah yang sangat tinggi, yang maha tinggi, yaitu dengan keesaannya. Apakah dengan apa yang tersebut dalam surat Al-Ikhlas, atau dalam surat Al-Baqarah ini, atau yang ada dalam surat Ali Imran di awalnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.